Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di mata kuliah dasar anatomi dan fisiologi. Kali ini kita akan membicarakan tentang biomedical engineering research yang merupakan paparan dari penelitian-penelitian dosen yang berkaitan dengan riset biomedical engineering di Telkom University. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang aspek medisnya dan kemudian dikaitkan dengan kebutuhannya, terutama nanti sumbangsih gitu ya, atau teknologi yang dihasilkan oleh teman-teman dari biomedical engineering. Nah, yang kita bahas di sini satu yaitu tentang vital sign atau tanda vital. Tanda vital ini merupakan hal pertama yang kita periksa ketika bertemu dengan pasien dan harus diperiksa. Tanda vital ini akan memperlihatkan bagaimana kondisi tubuh secara umum, tapi ini dapat sangat membantu di awal selain dengan tanda dan gejala lain gitu yang dirasakan oleh pasien atau melalui pemeriksaan objektif dokter, dan ini akan mendukung nantinya diagnosa. Nah, ini merupakan parameter tanda vital. Yang pertama adalah temperatur tubuh. Temperatur tubuh kurang lebih di 37 derajat Celcius. Kemudian heart rate atau denyut jantung itu normalnya di antara 60 dan di bawah 100 denyut per menit. Kemudian pulse atau denyut nadi sendiri itu hampir sama dengan heart rate ya, sekitar 60 sampai di bawah 100 denyut per menit juga. Kemudian tekanan darah normal itu berkisar di angka 120 per 80 mm air raksa. Nah, kita juga bisa memeriksa laju pernafasan atau respiratory rate, itu normalnya sekitar 12 sampai 16 kali nafas, tarik nafas dan melepaskan nafas itu dihitung 1 gitu ya selama per menit. Tapi ada juga yang membuat batasan angka sekitar 16 sampai 24 kali per menit gitu. Di atas itu berarti sudah terjadi sesak nafas ya, kurang lebih di klinis disebut seperti begitu. Kemudian saturasi oksigen juga diperiksa di kisaran 95 sampai 100%. Dan pH darah juga harusnya normal gitu ya, angkanya di 7,3 sampai 7,5. Nah, untuk pH darah ini kita sudah mempelajarinya di pertemuan tentang hematologi. Nah, vital sign monitor device ini ya, selain secara manual, saya kembali lagi ke slide awal, untuk memeriksa temperatur heart rate, temperatur tentu saja dengan termometer ya, heart rate itu juga dengan EKG bisa, pulse itu dengan meletakkan jari dengan palpasi, meletakkan jari-jari di nadi pergelangan tangan, kemudian tekanan darah dengan sphygmomanometer baik yang digital maupun yang air raksa, dan laju pernafasan itu bisa diukur secara manual gitu, kita bisa melihat gerakan naik turunnya dada pasien. Nah, kalau saturasi oksigen dan pH ini tentu saja melalui pemeriksaan laboratorium darah. Kalau sekarang ada pemeriksaan saturasi oksigen yang langsung ya, kita jepit di ujung jari, namun untuk yang lebih ininya lagi ya, lebih akurat gitu ya, tidak bisa hanya lewat ujung jari saja. Nah, untuk di alat-alat kedokteran sendiri, nah ini adalah device yang dipakai biasanya di unit intensive care gitu ya, baik yang pediatrik untuk bayi dan bagian anak gitu ya, tapi juga dipakai di intensive care buat orang dewasa. Nah, ini merupakan alat yang sering kita lihat, di mana di sini ada terlihat
saturasi oksigennya sampai ke tekanan darahnya, denyut jantung. Kemudian kita bisa melihat gambaran EKG-nya. Nah, untuk bayi bentuknya mungkin lebih kecil gitu ya. Nah, kalau orang dewasa kan alat-alat ini di gambar sebelah kiri ini akan disematkan di kabel-kabelnya itu akan disematkan di seluruh tubuh ya melalui probe tertentu. Nah, kalau di bayi, apalagi bayi baru lahir itu sedikit menantang ya, challenging gitu karena ukurannya yang kecil, kemudian mungkin kesulitan akan adjusting atau menyesuaikan dari alat itu sendiri, kemudian pergerakannya kan kalau bayi tidak bisa disuruh diam gitu ya, lebih aktif gitu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana biomedical engineer itu atau teknologi alat kesehatan itu harus mencari cara agar alat-alat ini bisa dipakai dengan nyaman dan juga akurat hasilnya. Dan ini ada cara untuk monitoring tanda vital yang disematkan di kaki bayi ya, karena relatif tidak akan tersentuh macam-macam gitu ya dibandingkan dengan tangan misalnya. Dan ini yang kita kenal dengan yang pulse oximetry ya, yang laris gitu ya sepanjang pandemi. Dan sini kita bisa lihat denyut nadi dan saturasi oksigennya. Ini merupakan teknologi dengan infrared ya, dan sangat ringkas gitu ya untuk pemakaian sehari-hari. Nah, kemudian ini ada perkembangannya lagi bahwa ini bisa di-embedded di dalam jam smartwatch gitu ya. Ini bahkan lebih banyak lagi yang bisa diukur ya, blood pressure-nya, tekanan darah ya, kemudian heart rate, saturasi oksigen, sampai ke ada gambaran denyut jantungnya. Ini mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lagi ya, teman-teman engineer lebih tahu ya cara mengembangkannya. Dan ini adalah alat yang ditawarkan, jadi kalau teman-teman pernah melihat gitu ya, EKG itu yang 12 lead itu kan banyak sekali kabel yang harus disambung-sambung, maksudnya dihubungkan dengan bagian-bagian tubuh pasien, dan itu kan sepertinya kurang praktis, dan ini merupakan alat yang ditawarkan contohnya ya oleh Siebel Health untuk secara nyaman gitu hanya berupa seperti stiker yang ditempelkan di bagian dada pasien, kemudian vital sign yang mau kita ukur gitu ya bisa dihubungkan ke aplikasi atau ke monitor gitu. Dan ini ditunggu gitu ya inovasi-inovasi dari bidang engineering untuk kesehatan. Jadi sekian penjabaran kali ini tentang vital sign. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.